Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wayuningsi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah web yang saya buat, yaitu web rumah sakit yang dikhususkan untuk admin rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari web tersebut terlebih dahulu. Yang pertama ada halaman home. Di sini terdapat carousel yang dapat di next dan previous. Di sini terdapat gambar-gambar rumah sakit, yaitu depan rumah sakit, lalu ada tempat tunggu di rumah sakit, lalu ada kamar-kamar di rumah sakit tersebut. Selanjutnya ada beberapa fitur yang ada di home, yaitu online registration, information center, dan emergency ambulance. Online registration digunakan untuk registrasi awal bagi pasien. Jika kita klik go registration, maka akan menuju halaman registration. Akan tetapi di sini dikhususkan untuk admin rumah sakit tersebut saja, jadi harus login terlebih dahulu. Lalu saya akan melakukan login. Login terletak di pojok atas kanan halaman web tersebut. Pertama, saya menginputkan email terlebih dahulu, kemudian password, kemudian login. Ketika login, langsung akan mengarahkan ke halaman pertama, yaitu halaman home. Lalu untuk online registration, kita klik go registration. Apabila sudah berada pada halaman registration, di sini terdapat form registrasi untuk pasien yang akan mendaftar untuk check up di rumah sakit tersebut, yaitu contohnya apabila kita klik registration, yaitu nama semisal Putri Wahyu, lalu gender perempuan, tempat tanggal lahir Jombang, lalu alamat Jombang. Lalu di sini dapat memilih beberapa pilihan poliklinik, yaitu saya memilih dental poliklinik, yaitu poliklinik gigi. Head of check up. Di sini terdapat kalender, yaitu di sini saya akan memilih pada tanggal 10 bulan 12 2020. Lalu klik register. Nah, setelah itu ada tampilan sukses, pasien telah ditambahkan. Di sini data-data pasien sudah masuk ke dalam database. Di sini terdapat tombol data pasien yang digunakan untuk melihat data-data pasien yang sudah dimasukkan. Kita klik data pasien. Nah, di sini terdapat pasien database, yaitu data-data pasien yang telah registrasi. Di sini nama saya muncul di urutan nomor 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang selanjutnya, yaitu fitur
Information Center. Information Center ini yaitu berisi tentang nomor-nomor dan sosial media dari rumah sakit tersebut yang dapat dihubungi untuk pasien yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai rumah sakit tersebut. Di sini ada information melalui telepon, WhatsApp, email, Facebook, dan juga Instagram. Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur emergency ambulance. Pada halaman ini terdapat informasi bahwa rumah sakit ini terdapat ambulans yang siap untuk mengantar dan juga menjemput pasien. Di sini juga terdapat nomor yang dapat dihubungi pasien ketika ada kondisi darurat untuk menjemput pasien ke rumah sakit ini. Untuk selanjutnya pada halaman home, terdapat quote of the day, yaitu kata-kata yang memotivasi untuk hari ini, seperti from the bitters of disease manlands the sweater of heart dan lainnya. Untuk selanjutnya saya menuju ke halaman about us. Pada halaman about us di sini terdapat penjelasan tentang rumah sakit yang didirikan pada tahun 1992, tepatnya pada 2 Februari, yang berlokasi di Jakarta. Di sini ada gambar rumah sakitnya serta ada fasilitas yang dimiliki rumah sakit tersebut, yaitu ada medical check up, laboratorium, farmasi, serta poliklinik seperti poliklinik umum, poliklinik anak, poliklinik gigi, dan juga poliklinik lainnya. Di sini terdapat beberapa informasi mengenai poliklinik tersebut. Untuk halaman selanjutnya yaitu halaman servis. Pada halaman servis terdapat beberapa fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut, seperti information center, laboratorium, ruang operasi, NICU, NICU, yaitu tempat untuk bayi yang baru dilahirkan, lalu ada radiologi serta hemodialisis untuk cuci darah. Untuk halaman selanjutnya yaitu adalah halaman our doctor. Pada halaman our doctor terdapat beberapa dokter-dokter yang berada di rumah sakit ini. Terdapat foto, nama, spesialis apa, serta jadwal dokter tersebut. Di sini ada beberapa slide dokternya. Nah, apabila ingin menambahkan dokter terbaru, yaitu bisa klik add dokter pada tombol add dokter di pojok kanan atas. Nah, di sini terdapat banyak data-data dokter, yaitu nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, spesialis, serta jadwal. Di sini untuk menambahkan dokter baru yaitu create new data. Nama semisal dokter Putri, gender perempuan, semisal untuk tempat tanggal lahir Jombang 3 November 2000. Lalu untuk alamat Jombang
spesialis semisal spesialis anak. Lalu untuk jadwalnya yaitu hari Senin jam 10 sampai jam 12. Lalu klik submit. Sukses, data sudah ditambahkan. Jika dilihat di nomor 16 terdapat nama, yaitu nama saya. Nah, apabila ada terjadi kesalahan, maka bisa diedit pada tombol edit di sampingnya. Misal diedit pada spesialis, yaitu spesialis gigi. Klik update. Data sudah berhasil di-update. Ya, datanya sudah berganti menjadi spesialis gigi. Untuk selanjutnya, apabila data tersebut salah, bisa di-delete pada tombol delete di sampingnya. Are you sure to delete this data? Pilih OK. Maka data akan di-delete dengan sukses. Jika dilihat nomor 16 sudah tidak ada, yaitu nama saya sudah tidak ada di sini. Untuk selanjutnya ada fitur add admin. Di sini digunakan untuk menambahkan admin baru. Admin baru yaitu, coba saya isikan admin. Untuk emailnya admin semisal admin@bootstrap.com. lalu kata sandinya, kata sandi selanjutnya kemudian jika sudah mengisi, lalu klik register. Jika sudah register, maka akan langsung login ke dalam home tersebut. Sudah login dan berhasil. Lalu untuk logoutnya bisa menggunakan tombol logout yang berada di pojok kanan atas. Otomatis akan logout, dan jika kita klik menuju halaman home, maka admin sudah login dan disuruh logout kembali untuk mengakses seperti our doctor, Di sini add dokternya tidak akan berfungsi karena belum login. Seperti ini. Lalu di sini untuk codingannya di sini untuk
Yang pertama ada master. Master di sini yaitu digunakan sebagai master atau yang digunakan untuk menjadi acuan, seperti pada home, seperti tampilan-tampilannya sama di dalam halaman-halaman tersebut. Di sini saya menggunakan Bootstrap secara online dan juga jQuery-nya secara online. Di sini untuk backgroundnya saya menggunakan warna light blue yang biasanya menjadi ciri khas rumah sakit yang biasanya berwarna biru. Lalu untuk include project navigation yaitu untuk memasukkan navbar yang berada di atas web, ini yaitu navbar. Untuk kodenya, shortcutnya yaitu seperti ini. Untuk warnanya saya menggunakan warna yang mirip-mirip kebiruan. Untuk seperti ini. Lalu pada shortcut ini apabila alamatnya benar yaitu home, maka tombol tersebut akan aktif, yaitu akan berwarna lebih gelap dari tombol-tombol lainnya. Untuk contohnya seperti ini. Jika kita berada di home, maka tombol home akan menjadi gelap, tidak seperti tombol lainnya. Contohnya pada About Us. Nah, untuk About Us, tombol akan berwarna lebih gelap daripada tombol home. Juga pada service, our doctor juga. Untuk if object di sini yaitu untuk memasukkan apabila admin sudah login, dicek. Apabila sudah login, maka akan tampil button add admin, logout. Nah, dan juga ada welcome out user, yaitu nama saya, yaitu nama yang sudah dimasukkan dalam database. Apabila tidak login, maka hanya akan ada tombol login di sini, itu root login. Untuk add yield content, di sini terdapat konten-konten, maksud saya shortcut yang akan saya isikan di dalam web tersebut. Untuk halaman home, berikut adalah shortcutnya. Extend project master, yaitu untuk mengextend master yang tadi, yang terdapat CSS, jQuery, serta navbar, serta beberapa tombol lainnya. Section title home ini yaitu merujuk pada title pada web tersebut, yaitu di atas sini. Misal di sini About Us, lalu di atasnya sini ada keterangan bahwa halaman ini adalah halaman About Us. Di sini terdapat kontainer, yaitu untuk agar web tersebut menjadi terdapat di tengah dan tidak panjang ke
samping kanan atau kiri. Di sini ada carousel untuk menampilkan gambar-gambar di rumah sakit, yaitu pada halaman home. Lalu tepatnya pada slide-slide yang menampilkan gambar-gambar. Di sini adalah carousel. Untuk selanjutnya yaitu terdapat fitur-fitur yang tadi ditambahkan, yaitu online registration beserta penjelasan dan juga tombol menuju ke halaman tersebut. Lalu ada information center, deskripsi, serta tombol untuk menuju information center. Lalu ada emergency ambulance, serta deskripsi serta tombol untuk menuju halaman tersebut. Di sini saya membungkusnya dengan menggunakan card. Lalu untuk quote di sini saya juga menggunakan card seperti ini. Lalu ada quote-nya serta orang yang menulis quote tersebut. Untuk halaman selanjutnya yaitu halaman about. Untuk shortcut-nya yaitu di sini ada jumbotron. Jumbotron di sini yaitu untuk menampilkan seperti banner yang ada di atas sendiri, di paling atas ya. Nah, di sini health hospital yaitu berisi deskripsi tentang rumah sakit tersebut. Di sini adalah jumbotronnya. Lalu kemudian saya isi dengan gambar rumah sakit tersebut seperti ini. Lalu untuk kode selanjutnya yaitu fasilitas, yang di sini saya menggunakan card deck. Di sini ada judul untuk card headernya, lalu card bodinya saya isi dengan deskripsi tentang fasilitas tersebut. Untuk halaman selanjutnya yaitu halaman Our Doctor. Di sini pada halaman Our Doctor saya menggunakan outcheck, yaitu digunakan untuk mengkonfirmasi apabila sudah login akan ditampilkan tombol add doctor yang ada di pojok kanan atas. Lalu di sini saya gunakan for each untuk menampilkan nama-nama dokter yang berada pada database yang tadi sudah ditambahkan. Jadi akan otomatis ditampilkan. Untuk halaman selanjutnya yaitu halaman service. Di halaman service ini terdapat information center, terdapat beberapa penjelasan tentang gambar dan juga deskripsinya seperti ini.
Di sini saya menggunakan card juga untuk menampilkan gambar dan juga judul dari gambar tersebut seperti ini. Untuk halaman selanjutnya yaitu ambulans. Itu berisi tentang judul pada judul atas tersebut. Judul atas tersebut yaitu ambulans. Terus terdapat foto ambulan dan juga beberapa deskripsi tentang ambulan tersebut. Lalu pada halaman information center, di sini ada beberapa penjelasan tentang via telepon maupun sosial media. Dan di sini saya menggunakan card. Untuk selanjutnya yaitu registration. Untuk halaman registration sendiri terdapat objek yang berfungsi untuk mengautentifikasi. Apabila sudah login, akan terdapat tombol data pasien di pojok kanan atas. Dan juga jika sudah terautentifikasi, maka akan terdapat registration form. Yaitu form yang berisi nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, pilihan tentang poliklinik menggunakan option, lalu date of check up. Di sini saya menggunakan jQuery juga untuk menampilkan kalendernya. Lalu form submit yaitu register. Nah, apabila untuk autentifikasinya belum login, yaitu akan menampilkan teks "We're sorry, you must login first". Untuk selanjutnya yaitu dokter.php ini digunakan pada database dokter. Di sini if session sukses, yaitu apabila data yang ditambahkan tadi telah sukses ditambahkan ke database. Dan untuk if del sukses di sini yaitu apabila data tersebut dihapus dan akan menampilkan alert your data has been deleted successfully. Untuk selanjutnya yaitu terdapat button create new data. Nah, untuk apabila diklik button tersebut akan muncul model, yaitu di sini terdapat seperti form untuk menginputkan data-data dokter yang terbaru, yaitu nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, spesialis, serta jadwal. Kemudian apabila sudah selesai maka klik submit, apabila tidak jadi yaitu klik close. Nah, di sini terdapat tabel kelas yaitu untuk menampilkan beberapa database dokter, yaitu nomor, nama, gender, tempat tanggal lahir, alamat, spesialis, jadwal, juga action button yang digunakan untuk edit atau delete. Untuk tampilannya pada halaman Our Doctor,
harus login terlebih dahulu untuk menampilkan halaman database dokter tersebut. Nah, di sini saya akan langsung saja menuju halaman Our Doctor. Nah, di sini ada Add Doctor yang akan menuju pada database dokter. Nah, di sini terdapat nama tabelnya, yaitu nomor, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, spesialis, jadwal, serta action, yaitu edit juga delete. Untuk perulangannya, di sini data dokter sebagai dokter yaitu untuk menampilkan data dokter tersebut dalam sebuah tabel seperti ID, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, spesialis, serta jadwal. Di bawahnya ada tombol action, yaitu tombol edit dan juga tombol delete. Nah, on click return confirm, yaitu terdapat seperti pop up untuk apakah yakin untuk di delete tersebut. Untuk selanjutnya yaitu edit dokter. Edit dokter tersebut berada edit dokter tersebut yaitu terdapat pada button edit yang terdapat pada tabel action tadi. Jika berhasil diedit, maka akan muncul alert atau tampilan data sudah berhasil ditambahkan atau diupdate. Untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat di sini ada CSRF file digunakan untuk mengisi pada tabel tersebut, dan juga di sini form actionnya menuju pada route dokter ID update. Lalu untuk metodenya yaitu metode post yang digunakan untuk menambahkan sebuah data. Di sini formnya terdapat nama, gender di sini ada pilihannya, yaitu apabila data tadi yang sudah diklik yaitu memiliki gender laki-laki atau perempuan, maka akan otomatis laki-laki atau perempuan yang sudah dipilih tadi. Lalu akan muncul tempat tanggal lahir, lalu alamat, spesialis, jadwal, serta tombol update untuk melakukan update. Berikut adalah tampilannya apabila diklik edit pada action. Berikut tampilan untuk edit dokternya. Maka akan sesuai dengan data yang di tabel tadi. Untuk selanjutnya yaitu login. Login di sini yaitu login di sini juga menggunakan metode post action route login. Untuk mengisinya maka digunakan CSR5. Di sini terdapat label, yaitu untuk memasukkan email address, password, dan juga ada checkbox untuk remember me, lalu ada button login. Untuk selanjutnya yaitu
pasien. Di sini untuk menambahkan beberapa data dari pasien tersebut atau menampilkan tabel dari data pasien tersebut. Itu tabel di sini ada nomor, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, pilihan poliklinik, lalu hari untuk check up. Di sini juga menggunakan perulangan yang merujuk pada database pasien, yaitu ID untuk menampilkan ID pasien, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, pilihan poliklinik, serta tanggal check up. Untuk tampilannya ada pada home, lalu pada registration. Data pasien yang ada pada pojok kanan atas. Nah, di sini akan menampilkan tabel, yaitu data-data dari pasien tersebut. Untuk register, di sini adalah shortcut untuk registrasi admin. Juga menggunakan metode post, actionnya root register, yaitu untuk input nama, nah apabila namanya salah, maka akan ada pemberitahuan merah, yaitu apabila kolom nama belum diisi, maka akan terdapat tanda merah, yaitu pada nama tersebut. Email juga seperti itu, lalu juga password. Apabila salah, akan menampilkan tanda merah, yaitu error password. Kemudian juga ada password confirmation. Apabila tidak sama dengan password tadi, akan menunjukkan warna merah, yaitu error. Untuk controllernya, di sini ada ada 3 controller. Di sini out controller berisi login, register, logout, dan juga logout. Di sini login mengarah pada view tugas besar login. Untuk post login seperti ini. Apabila disesuaikan dengan database yang terdapat pada database admin. Di sini untuk controller post register yang digunakan untuk register admin. Di sini disyaratkan namanya minimal harus 4 karakter dan juga wajib diisi, serta email harus unik, serta wajib diisi password minimal 6, dan juga password konfirmasinya juga harus terkonfirmasi. Nah, apabila sudah login, akan otomatis menuju ke home, yaitu sudah login atau login telah berhasil. Nah, untuk logout controllernya, di sini autentifikasi logout, kemudian akan mengarahkan kepada halaman login. Untuk dokter controller, di sini berisi tentang
database controllernya, yaitu menampilkan data-data dokter, yaitu untuk membuat menambahkan data dokter, juga untuk edit, update, serta delete. Untuk selanjutnya ada project controller. Di sini untuk menampilkan halaman-halaman, yaitu halaman home, about, service, dokter. Di sini dokter PagiNet, yaitu untuk menampilkan beberapa dokter dalam beberapa page, yaitu seperti pada halaman our doctor. Di sini akan untuk dokter di sini terdapat 15 dokter. Nah, untuk per halamannya saya menginputkan untuk 3. Di sini PagiNet-nya 3, yaitu akan menampilkan 3 card, yaitu menampilkan 3 dokter tersebut. Lalu beberapa slide untuk page selanjutnya, dan juga akan menampilkan 3 card yang berisi informasi dokter tersebut. Kemudian ada login untuk menampilkan login, registration untuk menampilkan registration, post registration untuk menambahkan data pada database registration tadi, information untuk information center, ambulans untuk ambulans, pasien untuk menambahkan data-data pasien. Untuk route, di sini ada beberapa. Untuk route-nya, route home, route untuk halaman home, halaman about us, halaman service, our doctor, login, registration. Di sini ada get registration untuk menampilkan halaman halaman registration tersebut. Apabila route post digunakan untuk menambahkan data pada halaman registration tersebut. Dan di sini ada middleware yang melindungi halaman tersebut. Jadi halaman tersebut tidak bisa diakses apabila tidak diklik pada button tersebut. Seperti ini untuk route-nya. Untuk selanjutnya di sini migration di sini saya buat untuk menambahkan beberapa data-data dan beberapa database yang saya masukkan ke dalam web tersebut, yaitu ada user, password, dokter, tabel, dan juga pasien, tabel pasien. Kemudian juga ada model yaitu dokter. Di sini protect available, yaitu digunakan untuk menambahkan data-data tersebut pada database tadi, yaitu pada database tabel di PHPMyAdmin. Juga ada pasien yang protected available untuk mengisi data-data tersebut. Demikian web yang saya kerjakan. Terima kasih. Mohon maaf Pak apabila ada salah atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.